Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan dalam segala urusannya. Amin. Masya Allah, tabarakallah teman-teman, jumpa lagi nih dengan saya di channel YouTube Zahra dan Zayan. Nah, untuk video kali ini teman-teman, seperti yang kalian lihat, di sini saya lagi menunjukkan keadaan rumah yang belum diberesin ya. Ini tuh berserak di mana-mana ya teman-teman, mainan, di area kompor itu juga banyak piring-piring gitu ya, karena baru selesai masak. Nah, ini keset juga ada di mana-mana, nggak sesuai sama tempatnya gitu ya teman-teman. Piring kotor juga belum dicuci. Dan di sana itu ada beberapa kain lap yang udah dipakai gitu ya, udah kotor belum dicuci. Dan pertama-tama yang ingin saya beresin dulu ini di area kompor ya teman-teman. Ini tuh berserak banget di sini ya, piring-piring, blender dan lain sebagainya. Ini karena baru saya selesai masak untuk makan siang. Nah, teman-teman, ini tadi sebenarnya kami baru pulang dari jemput kosoan ya, teman-teman. Terus kami juga tadi singgah ke SPBU untuk isi BBM. Kemudian tuh pulangnya kami singgah untuk beli pot di toko bunga, dan kami juga singgah di kedai untuk beli stok jajanan. Beli stok jajanan sih yang murah-murah aja teman, yang gopek-gopek gitu ya. Karena di rumah ini tuh jauh teman-teman dari kedai ya. Jadi kalau misalnya anak-anak tuh minta jajan, kadang saya suka bingung gitu ya kan. Kadang namanya kita di rumah itu dasteran ya teman-teman, nggak selalu pakai jilbab gitu ya kan, nggak selalu berhijab. Dan kalau misalnya mereka itu minta jajanan, di situ lagi repotnya, di situ lagi rempongnya, di situ juga kita disuruh tuh berhijab, pergi keluar gitu ya kan. Udah gitu tuh teman-teman jauh ya dari sini warung. Jadi harus naik kereta. Kalaupun jalan sih sebenarnya bisa, cuman takutnya nanti anak-anak tuh kesandung di jalan, jadi kan berabe gitu ya urusannya. Terus ini juga saya mau bersihkan rak bumbu dapur. Ini tuh rak bumbu dapurnya udah lumayan berdebu ya teman-teman. Udah berapa lama gitu nggak diberesin gitu ya, nggak dilap. Nah, tapi karena di sini tuh nggak jorok-jorok kali, nggak saya cuci, jadi saya lap-lap gini aja. Menggunakan can lap yang basah dan menggunakan can lap yang kering ya teman-teman. Nah, ini tuh udah bersih ya teman-teman. Jadi mau saya pindahkan dulu agar botol-botol yang di atas itu bisa saya turunkan ke bawah. Dan itu raknya juga mau saya bersihkan sekalian. Nah, untuk rak yang di atas itu teman-teman itu dulu lumayan jorok ya, karena ada gitu runtuhan-runtuhan pasir, entah butiran-butiran dari kayu gitu ya teman-teman, yang digigitin apa itu ya, hewan gitu kan. Kadang kalau misalnya kayu itu udah lapuk gitu suka ada runtuhan-runtuhan butiran-butiran kecil gitu ya. Jadi tuh suka jatuh di area sini teman-teman. Jadi ini tuh mau saya bersihkan sekalian. Oh iya teman-teman, hari ini tuh cuacanya cerah banget dan terik banget untuk mataharinya teman-teman. Di luar itu panas banget ya, pokoknya aduh nggak tahan deh berlama-lama naik kereta di luar itu. Masya Allah, itu pemandangannya tadi luar biasa ya teman-teman. Awannya cantik gitu ya, bersih, langitnya itu biru teman-teman. Dan anginnya juga sepoi-sepoi teman-teman, kuat gitu. Seperti angin-angin mau kemarau gitu ya. Tapi ini saya yakin sih nanti malam hujan lagi teman-teman, karena ini memang terik banget di luar itu. Nah teman-teman, ini tuh saya cuci dulu ya kain lapnya, karena tadi memang udah kotor banget untuk ngelap-ngelapin area-area kompor ini. Kemudian ini tuh lanjut saya ngelap-ngelap bagian botol-botol ini dengan menggunakan kain lap kering teman-teman, agar debunya itu hilang gitu ya kan. Nah, kemudian tuh saya langsung tempatkan lagi di tempatnya teman-teman. Saya susun, karena ini kalau misalnya nggak disusun nanti si kecap manis itu nggak muat ya sebenarnya. Memang sih dia tuh suka ngemper di atas gitu sih teman-teman, kalau yang botol kecap manisnya, karena udah nggak muat lagi ya kan. Kalau misalnya saya tempatkan di bawah teman-teman, nanti kayak mana ya, di bawah pun jadi semak gitu ya kan. Kemudian di area sini tuh teman-teman saya lap-lap lagi, karena ini tadi ada runtuhan-runtuhan debu gitu ya kan, dari si botol-botol tadi ada abu-abunya yang tinggal. Nah, kemudian ini tuh mau saya tempatkan lagi rak bumbu dapurnya, dan saya susun kembali satu persatu. Terus untuk wadah-wadah bumbu dapur ini juga saya lap-lap ya teman-teman, agar kotoran-kotoran atau debu-debu yang menempel di sini tuh hilang.
Nah ini teman-teman kayak ada sikut-sikutnya gitu ya, kayak ada apa ya, pokoknya tuh suka lah pokoknya debu di area situ. Jadi ini saya lap-lap dulu. Ini sebenarnya tempat bumbu-bumbu kemasan gitu ya teman-teman, seperti saus tiram kemasan gitu ya, kunyit bubuk atau ketumbar dan lain sebagainya gitu. Kemudian untuk tempat-tempat garam, wadah-wadah garam di sini juga saya lap-lap ya teman-teman. Oh iya, itu sebagian untuk toples-toplesnya itu saya beli di kedai ya teman-teman. Kadang sih kalau misalnya kita cuma minta satu atau dua itu nggak mau dibayar, kecuali kita minta 10 gitu ya baru dibayar. Alhamdulillah ya teman-teman, kalau misalnya dikasih gratisan gitu ya kan lumayan. Kalau misalnya kita beli di swalayan gitu ya lumayan juga ya teman-teman harganya. Persatuan toples itu ya paling murahnya 5.000 ya kan. Nah teman-teman, kalau misalnya kalian pun pengen budgetnya rendah gitu ya, low budget gitu ya, cobalah kalian ikuti seperti saya gitu. Kalau misalnya di warung langganan sih yang berani ya, kalau misalnya kita tuh suka belanja di grosir gitu ya kan teman-teman. Kalau saya beli sabun-sabun gitu atau beli jajan-jajanan gitu di grosir teman-teman. Jadi tuh saya selalu nanya ada toples gitu yang pokoknya yang senada dengan yang di rumah aja kita tanyanya. Nah teman-teman, ini udah selesai saya susun, kemudian saya tuh lanjut ya untuk ke area kompor. Ini tuh udah lumayan jorok ya teman-teman untuk bagian tungkunya. Jadi ini tuh tungkunya rencananya mau saya rendam dulu dengan baking soda. Dan biasanya di area bawah tungku itu teman-teman suka gitu ya minyak ngumpul di situ nempel kalau misalnya kita lap sampai kain lapnya tuh hitam gitu ya teman-teman. Nah ini tuh sebenarnya udah lama gitu ya saya nggak beresin bagian tungkunya, karena di rumah itu saya selalu lupa gitu ya teman-teman beli cuka. Kadang ingat gitu, cuman nggak ada cuka yang besar itu loh teman-teman, yang harga 6.000-an, yang adanya tuh harga 1.000-an. Menurut saya cuka yang harga 1.000-an itu kayaknya kurang optimal gitu ya kalau misalnya kita gunakan untuk ngerendam tungkunya. Nah, karena di rumah tuh ada baking soda ya teman-teman, jadi saya gunakan baking soda aja. Pertama-tama itu 1 sendok teh saya gunakan, kemudian saya tambahkan air secukupnya sampai tungkunya benar-benar terendam gitu ya kan. Ternyata tungku yang satu lagi tuh nggak terendam teman-teman. Jadi di sini tuh saya tambahkan lagi airnya dan saya taburkan lagi baking sodanya secukupnya ya, kira-kira aja lah ya kan. Kemudian itu saya rendam gitu ya teman-teman sampai beberapa saat, sampai selesai lah pokoknya beres-beresnya, tinggal cuci piring nanti baru saya cuci juga tungkunya. Nah teman-teman, ini tuh untuk bagian handuknya, ini tadi si kakak sama si adek ya yang jemur handuknya untuk bagian bawah. Karena biasanya selesai mandi gitu saya biasakan mereka itu mandiri gitu ya teman-teman, tahu tanggung jawab masing-masing gitu. Jadi selesai mandi gitu saya anjurkan untuk jemur handuk masing-masing gitu, jangan nunggu disuruh tuh baru jemur. Masalah rapi apa enggaknya itu nanti kita lagi yang beresin teman-teman, yang penting mereka itu tahu tanggung jawabnya aja udah syukur ya kan. Nah selanjutnya di sini tuh saya mau beresin mainan yang boxera ini teman-teman. Si adek tadi main ya, saya biarkan aja, yang penting saya nggak diajak tidur. Kemudian ini tuh saya mau ganti gorden juga ya teman-teman, karena ini udah lumayan lama, hampir 2 bulan ya nggak diganti, nggak dibuka gitu ya. Kemudian langsung saya ganti dengan yang baru gitu ya teman-teman, maksudnya baru dari lemari. Selanjutnya di sini tuh saya lanjutkan bagian ngelap-ngelap tadi teman-teman. Saya ngelap di area dispenser ini ya, karena di sini tuh suka ada cicak gitu ngumpet ya teman-teman. Jadi dia suka mengeluarkan kotoran gitu teman-teman di mana-mana. Jadi jorok ya kan. Jadi ini tuh saya lap-lap sekalian. Ini menggunakan 2 can lap ya teman-teman, 1 can lap basah dan 1 yang kering gitu. Masya Allah, untuk hari ini tuh sebenarnya lumayan capek juga ya teman-teman. Beginilah efeknya ya kalau misalnya kita tuh udah lama gitu nggak beberes gitu ya. Tapi apalah daya ya teman-teman, dikasih rezeki alhamdulillah. Pokoknya hujan membawa berkah lah gitu ya. Gara-gara hujan terus gitu, jadi setrikaannya banyak gitu ya teman-teman. Kalau setrikaannya banyak kan lumayan juga ya keuangannya.
Kemudian di sini tuh udah selesai ya teman-teman, semua dilap. Terkecuali bagian rak-rak yang di depan di ruang tamu itu besok-besok lah teman-teman, karena kayaknya nggak sanggup kalau dirapel semua hari ini gitu. Nah di sini tuh saya lanjut mau nyapu-nyapu dulu ya teman-teman. Oh iya teman-teman, lagi pada ngapain nih waktu nontonin video saya? Apa sama seperti saya juga lagi beberes, lagi nyapu, lagi beresin dapur gitu, atau lagi memasak, atau lagi menyetrika dan lain sebagainya. Saya doakan dari sini ya teman-teman, semoga pekerjaan teman-teman di rumah itu cepat selesai dan kita semua cepat istirahat, cepat juga santai-santai gitu. Karena kita tuh juga sebagai ibu rumah tangga itu butuh me time ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman semua itu nggak lupa gitu untuk menyenangkan diri atau memanjakan diri. Kalau misalnya kita capek ya udah istirahat loh teman-teman, jangan dipaksakan. Karena kita yang merasakan lelahnya badan kita itu seperti apa, capeknya kita sebagai ibu rumah tangga itu kita juga yang merasakan. Orang nggak bakalan ngerti gitu ya kan. Kalau saya sih kalau misalnya udah capek gitu ya teman-teman, ya istirahat. Kadang ngelonin anak, kadang ya main handphone gitu ya, cross check gitu, ada komentar atau intip-intip subscribe gitu ya. Ya pokoknya lain-lain lah ya. Kalau misalnya kalian yang lagi suka memanjakan diri ke salon, ya ke salon gitu ya kan, atau ada yang hobi jalan-jalan keluar gitu. Pokoknya jangan terlalu menekan diri kita untuk membersihkan rumah itu sebersih-bersih mungkin gitu ya teman-teman. Karena saya sendiri pun ini udah dibersihin itu paling setengah jam gitu ya teman-teman rapinya, setengah jam juga bersihnya, namanya juga masih punya bocil. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya anaknya udah besar-besar bisa membantu kita juga ya kan. Jadi sabar-sabar aja lah dulu untuk saat ini. Semoga nanti kedepannya anak-anak itu bisa kita andalkan dan seperti apa yang kita harapkan. Itu aja ya kan. Alhamdulillah ini udah selesai nyapu teman-teman. Saya lanjut untuk ngepel karena ini tuh lumayan berdebu banget gitu ya. Karena tadi lumayan banyak gitu ya debu-debu yang dibawa dari dapur sampai keluar. Jadi kayaknya risih aja gitu kalau misalnya nggak dipel, kayaknya kurang enak gitu ya dipijak lantainya. Nah teman-teman, ini saya lanjut cuci piring. Tadi sebelumnya itu saya ngelonin bocil-bocil dulu ya di kamar, karena mereka itu harus diajak tidur siang gitu, karena jam udah menunjukkan jam 2 gitu ya teman-teman, agar nanti sore itu bisa ngaji gitu teman-teman jam 5, dan ketika bangun tidur itu fresh gitu ya, segar, dan energinya itu keluar kembali gitu ya kan. Kalau misalnya kita biarkan aja nggak ditidurkan gitu, nanti mereka itu lemas gitu ya teman-teman, nggak semangat. Nah kemudian ya habis cuci piring saya taruh aja ya teman-teman, seperti biasa nggak langsung saya susun agar piringnya itu benar-benar tiris. Teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu, sampai jumpa lagi di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.